Suami yang kucintai berselingkuh dan menceraikanku setelah dia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dila Beri Cerita. Apa kabar kalian? Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk komen dulu dari kota atau kabupaten mana kalian, biar kita bisa saling kenal dan lebih dekat. Aku masih ingat betul hari itu. Hari di mana langit begitu biru. Angin bertiup pelan menyusup masuk ke rambutku yang tergerai, dan Tio berdiri di depan altar dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Aku, Naya, berjalan perlahan menuju dirinya. Tangan gemetarku memegang buket bunga putih sederhana. Ini bukan pernikahan besar atau mewah, tapi setiap detiknya terasa sempurna karena ia ada di sana. Kami menikah ketika kami belum punya apa-apa. Tidak ada mobil mewah, tidak ada rumah besar, bahkan resepsi kami hanya digelar di halaman belakang rumah orang tuaku. Tapi aku bahagia. Lebih dari itu, aku merasa dicintai. Tio selalu bilang bahwa asalkan bersamaku, dia tidak butuh dunia. Kata-katanya dulu begitu manis, penuh janji, dan membuatku percaya bahwa cinta kami akan abadi. Setelah menikah, kami tinggal di apartemen kecil 2 kamar yang dibeli dengan uang tabungan Tio. Meski sempit, apartemen itu terasa seperti istana bagiku. Setiap pagi, Tio akan bangun lebih awal untuk membuat sarapan, meskipun hanya roti panggang dan telur mata sapi. Ia selalu tersenyum saat melihat aku tertidur pulas, hingga menit-menit terakhir sebelum bekerja. Kami sama-sama bekerja keras. Tio sebagai staf marketing di sebuah perusahaan startup, sedangkan aku mulai mencoba bisnis online kecil-kecilan menjual aksesori handmade. Waktunya memang terbatas, tapi kami selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama. Seringkali setelah semua pekerjaan selesai, kami duduk di lantai dengan tikar tipis, menonton film romantis, atau sekadar bercerita tentang hari yang baru saja dilewati. Tertawa, menangis, marah-marahan kecil karena hal-hal sepele, semua itu rasanya begitu hidup. Aku merasa bahwa inilah arti cinta yang sesungguhnya. Saat itu, Tio sering bercerita tentang impiannya. Ia ingin suatu hari nanti bisa membuka usaha sendiri, bisa memberiku rumah besar, liburan ke Eropa, dan anak-anak yang lucu-lucu. Aku selalu mendengarkan dengan sabar, sambil tersenyum dan berkata, "Aku percaya kamu bisa, Tio. Aku akan selalu di sini mendukungmu." Dan aku benar-benar menepati janjiku. Ketika Tio akhirnya keluar dari pekerjaannya untuk membangun bisnis teknologi miliknya sendiri, aku tidak protes meskipun penghasilan kami menjadi tidak stabil. Aku rela melepas beberapa proyek bisnisku agar bisa membantu Tio mengatur keuangan dan administrasi usahanya. Kami tidur larut malam, kadang tanpa makanan layak, tapi semangat kami tak pernah padam. Setiap kali Tio gagal mendapatkan investor, aku yang menghiburnya. Setiap kali produk mereka error, aku yang menemani sampai larut sambil menyiapkan kopi hangat. Dan ketika akhirnya aplikasi besutan tim Tio viral dan mendapat pendanaan besar, air mata bahagia justru jatuh dari pipiku. Bukan hanya karena usahanya berhasil, tapi karena aku melihat impian kami mulai terwujud. Tapi entah kenapa, setelah kesuksesan itu datang, Tio mulai berubah. Ia mulai jarang pulang. Alasannya selalu sama, rapat, presentasi, atau harus menyelesaikan masalah teknis di kantor. Aku mencoba memahami. Aku tahu tanggung jawabnya semakin besar, jadi aku tidak ingin menjadi istri yang posesif atau merepotkan. Namun, semakin hari, Tio semakin dingin. Tatapan sayangnya mulai pudar. Sentuhan lembutnya hilang. Pujian-pujian kecil yang dulu sering ia lontarkan pun sudah tidak pernah terdengar lagi. Aku mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu singkat dan dingin. Kadang, aku bahkan merasa seperti mengganggu saat mencoba mendekatinya. Aku mulai merasa sendirian, meski kami masih tinggal di bawah atap yang sama. Hingga suatu malam, aku menemukan pesan aneh di ponsel Tio. Sebuah pesan teks masuk dari nomor asing. "Besok jam 8 di tempat biasa. Ya, jangan telat." Aku ragu-ragu, tapi mencoba tenang. Mungkin itu urusan bisnis, pikirku. Tapi entah mengapa, firasat buruk mulai menghampiri. Esok harinya, Tio pamit lebih pagi dari biasanya. Katanya, ada pertemuan penting. Aku mengizinkannya, tapi hatiku gelisah. Saat ia pergi, aku memutuskan untuk tidak langsung kembali ke kamar.
Aku duduk di sofa, menatap pintu yang baru saja tertutup, berusaha meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi di sanalah awal dari segalanya. Di sanalah titik di mana kepercayaanku mulai goyah. Aku tidak tahu siapa wanita di balik pesan itu. Aku juga tidak tahu bahwa kehidupan yang selama ini kuimpikan bersama Tio akan hancur karena perselingkuhan yang terjadi di balik kesuksesannya. Tapi pada masa itu, aku masih percaya. Masih percaya bahwa cinta itu bisa mengatasi segalanya. Masih percaya bahwa Tio adalah pria yang sama yang dulu berjanji akan mencintaiku sampai akhir hayat. Sayangnya, ternyata ia bukan. Aku masih ingat betapa bangganya aku saat melihat Tio naik daun. Aplikasi yang ia bangun bersama timnya akhirnya menjadi salah satu startup paling populer di Asia Tenggara. Kami mulai bisa membeli rumah besar, mobil impor, bahkan liburan ke Eropa. Impian yang dulu hanya terdengar seperti angan-angan kosong. Di awal kesuksesannya, Tio sempat berubah sedikit. Dia lebih sibuk, tapi setidaknya masih menyisihkan waktu untukku. Ia sering membawa oleh-oleh dari perjalanannya ke luar negeri, mengajakku makan malam romantis di restoran bintang 5, atau sekadar memelukku erat ketika pulang larut malam. Tapi itu tidak bertahan lama. Perlahan tapi pasti, Tio mulai jarang pulang. Awalnya, aku masih mencoba memaklumi. Aku tahu bahwa posisinya sebagai CEO membuatnya harus bekerja ekstra keras. Namun semakin hari, semakin banyak alasan yang ia berikan. Rapat tak berujung, presentasi mendadak, investor yang harus dijemput di bandara. Semua kedengarannya penting, tapi entah kenapa, rasanya tidak benar. Aku mulai merasa seperti istri yang tidak lagi dibutuhkan. Rumah besar yang dulu kami beli bersama terasa begitu sunyi tanpa suaranya. Bahkan ketika ia ada di rumah, ia seolah tidak benar-benar hadir. Matanya tertuju pada layar ponsel atau laptop, bukan padaku. Senyum yang dulu selalu ia tunjukkan untukku, kini hilang begitu saja. Ada kalanya aku mencoba menegurnya. "Tio, kamu capek ya?" Tanyaku suatu malam saat ia baru pulang pukul 2 pagi. Ia melemparkan kunci mobilnya ke atas meja tanpa menjawab. Hanya sebuah desisan pelan dan langkah kakinya yang cepat menuju kamar mandi. Aku diam. Aku coba memahami. Mungkin hari ini memang buruk baginya, pikirku. Tapi besok dan besoknya lagi, sikapnya tidak berubah. Malah semakin dingin. Kadang, ia bahkan tidak menyapaku sama sekali. Aku seperti bayangan yang hidup di dalam rumahnya, bukan sebagai istrinya. Rasanya seperti jatuh perlahan-lahan ke dalam jurang tanpa dasar. Aku mulai curiga, bukan hanya karena ia jarang pulang, tapi juga karena cara dia memperlakukanku. Seperti aku sudah tidak penting lagi, seolah aku hanyalah masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Hingga suatu hari, saat ia lupa mengambil ponselnya di meja makan, aku melihat notifikasi masuk. Pesan WhatsApp. Nama pengirimnya asing bagiku, Livia. Isinya singkat, tapi cukup membuat dadaku sesak. "Kamu udah bilang belum? Jangan bikin drama, ya?" Aku tidak langsung membuka pesan itu. Aku takut. Tapi rasa penasaran dan ketakutan itu justru membuatku membukanya beberapa detik kemudian. Pesan lengkapnya. "Kamu udah bilang belum? Jangan bikin drama, ya? Aku nggak mau ribut sama siapapun. Lagi pula, kamu janjikan kita bisa punya semua ini bareng." Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar. Aku menutup ponsel itu dengan cepat, seolah-olah jika aku menutupnya, semuanya akan hilang begitu saja. Tapi nyatanya, tidak. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Bau parfum asing di bajunya. Foto di Instagram orang, tak dikenal dengan caption ambigu tentang cinta barunya. Dan yang paling menyakitkan, obrolan singkatnya dengan seorang wanita di telepon, yang langsung berakhir begitu ia menyadari aku ada di dekatnya. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Mencoba percaya bahwa mungkin ini hanya paranoia seorang istri yang merasa dicampakkan. Tapi hati kecilku tahu, ada sesuatu yang salah. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Aku lihat pesan dari nomor perempuan itu. "Tio," ujarku suatu sore saat ia sedang menikmati kopinya di ruang makan. Tio mengernyit.
Apa maksudmu? Nomor yang sering mengirimimu pesan. Livia. Wajahnya berubah. Cepat. Begitu cepat sampai aku yakin itu bukan reaksi spontan. Itu seperti wajah orang yang ketahuan melakukan kesalahan. Aku cuma teman bisnis, jawabnya datar. Benarkah? Kenapa kamu nggak pernah cerita soal dia? Kenapa kamu marah-marah kalau aku nanya? Aku capek, Nay. Aku nggak perlu izin sama kamu buat punya teman. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada pisau. Dulu, ia selalu berbagi segalanya denganku. Sekarang, ia bicara seolah aku adalah pengganggu. Aku menelan ludah. Aku cuma khawatir, Tio. Aku merasa kamu berubah. Aku merasa kamu sudah tidak sayang lagi. Ia menghela napas panjang. Aku cuma butuh ruang. Tolong, jangan jadi posesif. Setelah Metunya pergi, tanpa pamit, tanpa menjelaskan. Dan aku hanya bisa menatap pintu yang tertutup, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, diselingkuhi atau disikapi seolah-olah aku tidak pernah berarti. Dan di sanalah aku berdiri, di ambang kehancuran, belum tahu bahwa yang terburuk belum datang. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Setiap hari terasa seperti sandiwara. Aku berpura-pura baik-baik saja di hadapan orang lain, tapi di dalam diriku, rasa sakit itu terus menggerogoti. Aku tahu Tio menyembunyikan sesuatu, tapi ia terlalu lihai untuk membuatku ragu pada diriku sendiri. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Ujarku suatu malam sambil menatap langit-langit kamar yang gelap. Tio sudah pergi lagi, entah kemana. Lagi-lagi tanpa pamit. Aku mulai merasa seperti penghuni asing di rumahku sendiri. Di meja makan, di sofa, bahkan di tempat tidur kami, aku hanya duduk sendirian, menunggu kabar darinya yang jarang datang. Sampai, akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam pikiranku, menyewa seorang detektif swasta. Aku mencari secara diam-diam. Tidak ingin ada yang tahu, termasuk rekan bisnisku atau keluargaku. Aku khawatir, jika hal ini bocor, Tio akan semakin menjauh, atau bahkan membenciku. Tapi lebih dari itu, aku takut benar-benar kehilangan harapan. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan dari detektif itu. Foto-foto, rekaman video, dan transkrip percakapan singkat antara Tio dan seorang wanita bernama Livia. Mereka bertemu di sebuah hotel mewah di pusat kota. Bukan pertemuan bisnis, tapi pertemuan cinta. Aku membuka laporan itu dengan tangan gemetar. Foto pertama saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Tio sedang berjalan masuk ke lift hotel bersama seorang wanita, cantik berambut pirang pendek. Tangannya menyentuh pinggangnya dengan akrab. Wajahnya tersenyum. Senyum yang dulu selalu ia tunjukkan padaku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Di foto berikutnya, mereka masuk ke dalam kamar hotel yang sama. Pintu tertutup rapat. Detektif mencatat waktu dan tanggal. Beberapa minggu yang lalu. Saat itu, Tio bilang dia sedang pergi keluar kota untuk meeting penting. Lidahku terasa keluh. Aku membaca transkrip percakapan mereka. Tio, aku udah bilang ke Naya kalau kita cuma teman. Livia, dia percaya? Tio, iya. Dia itu gampang banget dibohongin. Masih percaya sama aku meskipun aku jarang pulang. Livia, sayang banget sih. Kasihan juga ya. Tio, nggak usah kasihan. Ini semua demi masa depan kita. Aku menutup laptopku dengan cepat. Air mata jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Aku merasa diremehkan, dipermainkan. Seperti boneka kayu yang bisa digerakkan sesuka hati oleh pria yang dulu kuimpikan sebagai belahan jiwa. Aku tidak marah. Aku tidak teriak. Aku hanya duduk diam, memeluk lututku, menangis dalam kesunyian. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa pria yang dulu begitu romantis dan penuh janji, sekarang bisa berubah menjadi seperti ini? Aku tidak langsung menghadapinya. Aku butuh waktu, butuh kekuatan. Aku tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Aku ingin melihat wajahnya saat ia berbohong langsung ke mataku. 2 hari setelah menerima laporan itu, Tio pulang agak lebih awal. Ia tampak santai, bahkan tersenyum saat melihatku duduk di ruang keluarga.
Apa kabar? Sapanya ringan. Aku balas, menatapnya tanpa senyum. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, masih dengan ekspresi biasa. Aku bangkit berdiri, mengeluarkan laporan dari dalam tas, meletakkannya di meja depannya. Siapa Livia? Wajahnya langsung berubah, senyum di bibirnya, menghilang, matanya menyipit. Ia menatap laporan itu, lalu kembali menatapku. Aku nggak ngerti maksudmu. Jangan pura-pura, Tio. Aku tahu semuanya. Aku membuka laptopku, menunjukkan foto-foto itu. Video mereka masuk ke kamar hotel. Aku biarkan ia melihat sendiri bukti yang tidak bisa dibantah. Tio diam. Lama. Sampai akhirnya ia menutup laptopku dan berkata pelan. Aku nggak perlu bersembunyi lagi. Ucapannya menusukku seperti pisau tajam. Aku mendengus. Jadi, kamu nggak akan bohong lagi? Ia menarik. Napas panjang. Aku sayang sama kamu, Nay, tapi hubungan kita udah nggak seperti dulu. Aku butuh sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa mengimbangi hidupku sekarang. Aku tertawa getir. Jadi selama ini kamu cuma menipuku? Kau anggap aku apa, Tio? Boneka yang bisa kau mainkan sampai bosan? Aku nggak bilang begitu. Lalu kenapa kau bilang aku gampang dibohongi di depan pacar barumu? Apa itu bukan penghinaan? Tio tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Aku merasa seperti sedang mimpi buruk. Mimpi yang tidak bisa aku bangunkan. Dan di sanalah aku berdiri. Di tengah kenyataan yang pedih. Bukan hanya karena diselingkuhi, tapi karena ia tidak malu mengakui bahwa ia telah mengkhianatiku dengan seenaknya. Aku tahu, ini belum akhir. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini. Duduk sendirian di ruang sidang pengadilan agama, menunggu nama kami disebut sebagai pasangan yang sedang bercerai. Aku dan Tio. Mantan suami dan istri. Bukan lagi belahan jiwa, tapi dua orang asing yang saling menyakiti. Aku mengenakan jas putih tipis dan rok hitam panjang. Bukan karena ingin terlihat baik di depan umum, tapi agar aku bisa tetap tegak meskipun hatiku sudah remuk redam. Tio duduk di seberang sana, di sebelah pengacara mahalnya. Ia tampak tenang, bahkan nyaris tak peduli. Matanya jarang bertemu pandang denganku. Seolah-olah ia tidak melihat wanita yang pernah ia janjikan cinta abadi. Tapi hanya mantan istri yang ingin ia tinggalkan begitu. Saja sidang dimulai. Hakim membuka pembicaraan dengan pertanyaan formal. Apakah kedua belah pihak hadir untuk mengajukan perceraian secara sukarela? Pengacara Tio menjawab duluan. Iya, Yang Mulia. Klien saya sudah sepakat. Aku menelan ludah. Aku tahu ini bukan kesepakatan. Ini pemaksaan. Pemecatan diriku dari hidupnya tanpa izin, tanpa permohonan maaf, tanpa penjelasan yang layak. Hakim kemudian menoleh padaku. Dan pihak istri, apakah menerima gugatan cerai ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku parau, tapi tetap tegas. Saya terima, tapi bukan berarti saya setuju. Sebagian orang di ruangan itu menoleh ke arahku. Tio diam. Pengacaranya mencatat sesuatu. Hakim mengangguk pelan. Proses selanjutnya berjalan cepat. Harta dibagi. Rumah besar yang dulu kami bangun bersama, mobil mewah yang pernah menjadi simbol kesuksesannya, semua aset bisnis yang dulu juga kutangani, semuanya dilepaskan atau dialihkan ke tangannya. Aku hanya mendapat beberapa dokumen penting dan uang, gonogini yang rasanya seperti hiburan murahan. Setelah sidang usai, aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah goyah. Udara luar terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada beban tak kasat mata yang terus menekan dadaku. Aku pulang ke apartemen kecil yang baru saja kusewa. Tempat yang sangat berbeda dari rumah besar yang dulu kutinggali. Di sini, tidak ada aroma Tio. Tidak ada foto kita. Tidak ada kenangan manis yang tersisa. Aku melemparkan tas ke sofa, lalu duduk di lantai dingin, memeluk lututku erat-erat. Aku menangis. Aku tidak marah. Aku tidak membenci. Aku hanya merasa kosong. Bagaimana bisa cinta yang dulu begitu kuat, bisa berubah menjadi pengkhianatan yang begitu sakit? Aku ingat malam-malam kami dulu, saat kami masih tinggal di apartemen sempit. Kami tertawa, berdebat, dan saling membangun impian.
Aku rela tidur larut malam demi menemani Tio bekerja. Rela melepas proyekku demi membantu administrasi usahanya. Bahkan ketika kami susah, aku tetap percaya bahwa kami akan baik-baik saja. Tapi, ternyata, kepercayaanku salah tempat. 2 minggu setelah perceraian resmi, aku menerima kabar dari teman lama. Kabar yang membuatku benar-benar jatuh. Tio sudah menikahi Livia di sebuah gereja kecil di luar kota. Upacara tertutup. Hanya keluarga dekat dan teman-temannya. Aku tidak diundang, tentu saja. Tapi entah bagaimana, foto-foto pernikahan mereka tersebar di media sosial. Tio tersenyum lebar, memegang tangan Livia dengan bangga. Ia tampak bahagia. Aku tidak bisa melihat foto itu lebih dari 5 detik. Aku langsung menutup aplikasi media sosialku dan menyalakan laptop. Aku membuka file-file lama dari masa-masa awal Tio membangun bisnis. File dokumentasi, laporan keuangan, email komunikasi internal, semuanya tersimpan rapi di hard drive eksternal. Aku pernah menyimpan semuanya sebagai arsip cadangan. Tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan membutuhkannya. Aku mulai membaca ulang, mencari celah, bukti. Sesuatu yang bisa membuktikan bahwa Tio tidak sebersih yang ia tunjukkan. Dan aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa transaksi keuangan mencurigakan. Transfer dana pribadi dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya. Kontrak palsu. Dan beberapa email yang menunjukkan bahwa Livia bukan hanya pacar, tapi juga bagian dari skema tersebut. Aku menutup laptop, napasku memburu. Aku belum siap melakukan apapun sekarang. Tapi satu hal pasti. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, aku akan membuat mereka tahu bahwa mengkhianati cinta seorang wanita seperti aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai bangkit. Mungkin itu terjadi perlahan-lahan, seperti sinar matahari yang menyelinap di balik awan tebal setelah hujan deras semalaman. Tapi suatu hari, aku bangun, mandi, memakai baju rapi, dan berkata, pada diriku sendiri, aku tidak akan jatuh lagi. Aku mulai dari hal kecil, menyusun ulang hidupku sedikit demi sedikit. Aku membersihkan apartemen kecilku yang dulu terasa seperti penjara kesedihan, lalu mengisinya dengan buku-buku bisnis, catatan ide lama, dan laptop yang siap menemaniku membangun kembali usahaku. Dulunya, aku punya bisnis aksesori handmade yang lumayan berkembang sebelum aku rela melepaskannya demi membantu Tio membangun impiannya. Kini, aku memutuskan untuk menghidupkannya kembali. Bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi sebagai simbol bahwa aku masih punya nilai, masih punya tujuan, masih bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pria yang sudah mengkhianatiku. Aku mulai dari nol, menghubungi supplier lama, mencari desainer baru, membuat akun media sosial dari awal. Aku bahkan membuat toko online sendiri, belajar coding dasar agar tidak selalu bergantung pada platform orang lain. Awalnya, penjualan lambat. Hanya beberapa pesanan dalam seminggu. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus memperbaiki foto produk, menulis, deskripsi lebih menarik, menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar. Lama-kelamaan, pelanggan mulai bertambah. Testimoni positif muncul. Rekomendasi tersebar dari mulut ke mulut. 6 bulan kemudian, bisnisku mulai stabil. Aku bisa merekrut 2 orang staf untuk membantuku mengelola pesanan dan admin. Setahun setelahnya, aku sudah memiliki tim kecil, 5 orang full-time dan beberapa freelance. Kami bekerja dari sebuah ruko sederhana di pinggir kota, tapi produktivitas kami tinggi. Produk kami bahkan mulai diminati oleh reseller dari luar kota. Aku merasa hidupku kembali berwarna. Sampai suatu hari saat aku sedang melakukan wawancara untuk posisi asisten administrasi, aku melihat seorang wanita masuk ke ruangan. Halo, saya Livia. Saya sudah janjian untuk interview jam 10. Katanya dengan senyum ramah. Aku langsung membeku. Livia. Nama itu begitu familiar. Terlalu familiar. Aku tidak percaya telingaku. Wanita ini adalah wanita yang menghancurkan pernikahanku. Istri barunya Tio. Aku mencoba tetap tenang. Tidak menunjukkan reaksi apapun. Silakan duduk, Kakak Livia. Ia duduk dengan percaya diri.
Rambut pirang pendeknya tertata rapi, pakaiannya sopan tapi modern. Matanya bersinar dengan keyakinan bahwa ia layak mendapat pekerjaan ini. Aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan standar, riwayat kerja, pengalaman, kelebihan dan kekurangan. Ia menjawab dengan lancar, meskipun beberapa jawaban terdengar agak dibuat-buat. Saat sesi tanya-jawab selesai, aku memberikan formulir pendaftaran. Kalau bisa, isi dulu biodata lengkap dan lampirkan CV-nya. Kami akan hubungi kamu kalau sudah ada keputusan. Ia tersenyum. Terima kasih, Kak. Saya harap bisa bergabung di sini. Setelah ia pergi, aku langsung membuka laptop dan mencari fotonya di media sosial. Dan benar saja, di profil Instagram pribadinya, ada foto pernikahannya dengan Tio. Caption singkat, "The love of my life." Aku menutup laptopku dengan napas. Berat, bagaimana mungkin ia datang ke tempatku? Bagaimana mungkin ia tidak tahu siapa aku? Atau mungkin ia tahu. Aku mulai curiga. Apakah ini kebetulan? Atau justru ia mencoba menyusup ke duniamu untuk sesuatu yang lain? Aku tidak langsung memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Siapa sebenarnya Livia? Apa yang ia cari? Dan apakah ia menyadari bahwa bos yang sedang diwawancarainya adalah mantan istri dari suaminya sendiri? Aku memutuskan untuk menerimanya sebagai karyawan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin mengenalnya lebih dekat. Ingin tahu bagaimana ia berpikir, bagaimana ia bicara, dan mungkin ingin melihat ekspresinya ketika ia tahu siapa aku sebenarnya. Aku belum tahu kapan waktu yang tepat untuk membongkar semuanya, tapi satu hal pasti, aku tidak akan menjadi korban lagi. Aku akan bangkit. Dan kali ini, aku tidak hanya ingin bertahan. Aku ingin mereka tahu betapa salahnya mereka mengkhianati seorang wanita sepertiku. Aku memutuskan untuk tidak terburu-buru, membongkar identitasku pada Livia. Ia belum tahu siapa aku sebenarnya, dan itu memberiku keuntungan besar. Aku ingin melihat bagaimana ia berperilaku di bawah atapku, bekerja di bisnisku sendiri, tanpa menyadari bahwa bosnya adalah wanita yang suaminya pernah mengkhianati. Livia diterima sebagai staf administrasi di tim kecil kami. Tugasnya sederhana. Input data pesanan, membuat laporan harian, dan menangani komunikasi pelanggan via email atau media sosial. Di permukaan ia tampak profesional dan cekatan. Tapi semakin hari, semakin jelas bagiku bahwa ada sesuatu yang salah. Ia terlalu sering mencuri informasi internal. Sering bertanya tentang sistem pembukuan kami, struktur organisasi, bahkan menanyakan detail supplier yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Aku mulai curiga. Apakah ia benar-benar hanya mencari pekerjaan? Atau mungkin ia disuruh oleh Tio untuk menyusup? Untuk memastikan aku mulai memasang kamera kecil di ruang admin, bukan karena aku tidak percaya pada timku secara umum, tapi karena instingku berkata bahwa Livia sedang merencanakan sesuatu. Beberapa minggu setelah ia bergabung, aku mendapat bukti yang cukup untuk mengonfirmasi kecurigaanku. Malam-malam saat kantor sudah kosong, Livia tetap duduk di depan laptopnya, meskipun tidak ada deadline mendesak. Ia mengakses file-file penting seperti rekening koran, daftar reseller utama, dan dokumen kontrak. Bahkan, beberapa kali ia memindahkan data ke USB drive pribadinya. Aku merekam semuanya. Selain itu, aku juga mulai menyelidiki masa lalunya. Aku mencari akun media sosial lamanya, mengecek riwayat pekerjaannya sebelum menikah dengan Tio. Dan apa yang kutemukan sungguh mengejutkan. Livia dulunya bekerja sebagai PR di sebuah startup teknologi lokal. Startup yang sama tempat Tio pernah bekerja sebelum membangun usahanya sendiri. Mereka saling kenal lebih dari sekadar teman biasa. Bahkan, beberapa foto lawas menunjukkan mereka berdua hadir di acara perusahaan yang sama. Senyum mereka begitu intim. Seolah-olah hubungan mereka sudah dimulai jauh sebelum Tio menceraikanku. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar monitor dengan rasa amarah yang mulai membara. Ini bukan lagi soal perselingkuhan biasa. Ini adalah rencana yang terstruktur. Mereka telah merancang segalanya dari awal. Mungkin sejak Tio mulai menjadi sukses. Aku ingat kalimat dari laporan detektif swasta dulu. Aku nggak perlu izin sama kamu buat punya teman.
Padahal Tio bahkan sudah berselingkuh sejak sebelum ia naik daun. Hanya saja, ia pintar menyembunyikannya dariku. Aku menutup laptop, napasku memburu. Aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan langsung menghadapi mereka? Atau apakah aku akan menunggu hingga momen yang tepat? Aku memilih yang kedua. Aku tidak ingin hanya membuat mereka malu. Aku ingin menghancurkan semua yang mereka bangun bersama. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Tio dan Livia. Aku ingin mereka merasakan sakitnya dipermalukan di depan umum, seperti dulu mereka membuatku jatuh tanpa belas kasihan. Dan ternyata, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan dari Tio. Bukan untuk pertemuan keluarga atau acara biasa, tapi untuk pernikahan mereka. Ya, mereka akan menggelar pesta pernikahan besar, lengkap dengan undangan formal, venue mewah, dan deretan tamu VIP dari dunia bisnis dan media. Pernikahan yang seharusnya tidak pernah ada jika aku tidak dikorbankan. Aku memandangi kartu undangan, itu dengan tatapan dingin. Namun, di dalam diriku, api balas dendam mulai menyala. Ini adalah kesempatanku. Di sanalah aku membuat keputusan. Aku akan hadir di pesta pernikahan mereka. Dan ketika saatnya tiba, aku akan membongkar semuanya. Semua rahasia yang mereka kira aman. Semua bukti yang mereka kira sudah hilang. Termasuk siapa sebenarnya bos yang selama ini mereka tipu dan khianati. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan datang sebagai mantan istri yang lemah. Aku akan datang sebagai wanita yang siap mengakhiri dunia mereka. Aku memilih gaun hitam panjang yang sederhana tapi anggun. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap membuatku terlihat seperti wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Rambutku kutata rapi ke belakang, wajahku dibalut makeup natural namun tegas. Aku tidak datang untuk merayakan. Aku datang untuk mengakhiri babak mereka. Venue pernikahan berada di ballroom hotel bintang 5. Lampu gantung kristal menyala terang, karpet merah membentang dari pintu utama hingga panggung, dan musik jazz lembut memenuhi ruangan. Semua terlihat sempurna, seperti pasangan yang sedang dinikahkan. Tapi aku tahu, ini semua adalah sandiwara. Aku masuk dengan langkah percaya diri. Seorang pelayan menerima undanganku tanpa curiga, lalu menunjukkan tempat dudukku di deretan tengah, dekat panggung. Di sanalah para VIP duduk, termasuk investor besar, rekan bisnis Tio, dan keluarga dekatnya. Di atas panggung, Tio berdiri dengan jas biru gelap dan dasi emas. Ia tersenyum lebar, begitu yakin dengan hidup barunya. Di sampingnya, Livia, mengenakan gaun putih sederhana dengan ekor panjang dan mahkota bunga tipis. Mereka tampak seperti pasangan idaman. Sayang sekali, mereka tidak tahu bahwa akulah tamu istimewa malam ini. Saat upacara selesai dan acara resmi dimulai, Tio naik ke mikrofon untuk memberikan sambutan. Ia menyapa tamu, berterima kasih pada keluarga dan teman-temannya, lalu mengucapkan janji singkat pada Livia. Livia, kamu adalah cinta sejatiku. Setelah melewati banyak hal, akhirnya kita bisa sampai di sini. Aku bersyukur bisa menjalani hidup denganmu. Tepuk tangan riuh mengisi ruangan. Aku bangkit berdiri. Langkah pertama menuju balas dendamku telah dimulai. Dengan tenang, aku berjalan ke arah panggung. Beberapa orang mulai menoleh. Ada yang mengenalku, ada yang hanya menduga-duga siapa aku. Aku berdiri beberapa meter dari Tio dan Livia. Mikrofon cadangan di panggung masih menyala. Aku ambil kesempatan itu. Maaf mengganggu, ujarku dengan suara jelas. Tapi sepertinya ada fakta penting yang belum kalian sampaikan. Tio langsung menatapku dengan tatapan kaget. Matanya membelalak, wajahnya langsung berubah. Livia juga bereaksi. Tangannya gemetar. Ia mulai menyadari sesuatu yang salah. Naya? Gumam Tio pelan. Aku tersenyum kecil. Ya, Tio, mantan istrimu. Dan ternyata mantan bos dari pengantin wanitamu. Seluruh ruangan mulai riuh. Orang-orang mulai berbisik, melihat ke arah kami.
Kamera media yang hadir di acara itu mulai mengarah padaku. Aku melanjutkan. Lebih keras. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana aku bisa di sini. Apakah aku diundang? Tidak, tapi aku punya hak untuk berbicara. Karena aku bukan hanya mantan istri Tio, aku juga mantan atasan dari Livia. Wajah Livia memucat. Ia mundur selangkah. Tio mencoba menahanku dengan isyarat tangan tapi sudah terlambat. Benar, Livia bukan hanya pacar lamamu. Dia dulunya bekerja di startup tempat aku ikut mendirikannya. Bahkan setelah kalian menikah, dia masih bekerja di bisnisku sebagai admin. Dan kalian tahu apa yang ia lakukan saat itu. Aku menarik napas. Dia menyusup, mengambil data penting, menyalin informasi rahasia, dan bahkan membantu Tio melakukan pencucian uang dan korupsi keuangan perusahaan. Keriuhan di ruangan meningkat. Banyak tamu mulai berdiri. Beberapa dari mereka adalah investor lama Tio. Mereka tahu betul siapa aku dan seberapa besar kontribusiku di masa lalu. Aku mengeluarkan tablet kecil dari tas, menampilkan foto-foto yang telah kusimpan, rekaman CCTV dari kantor, dokumen transfer ilegal, chat antara Tio dan Livia yang membahas cara mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadi mereka. Ini bukan fitnah, ini fakta. Dan jika kalian masih ragu, saya siap serahkan semuanya ke otoritas hukum. Aku menatap Tio lurus-lurus. Kau bilang aku mudah dibohongi, Tio. Tapi ternyata, kaulah yang terlalu bodoh untuk menyembunyikan kejahatanmu dariku. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam, dengan wajah pucat dan tubuh kaku. Livia mulai menangis. Ia mencoba kabur, tapi petugas keamanan hotel sudah mendekat, dipanggil oleh salah satu tamu yang mengenaliku dan mempercayai ucapanku. Aku turun dari panggung dengan kepala tegak. Balas dendamku tidak dilakukan dengan amukan atau kemarahan, tapi dengan kebenaran, dengan bukti, dengan keteguhan hati. Dan kali ini, aku tidak ingin mereka hanya malu. Aku ingin mereka hancur. Hari itu menjadi awal dari kehancuran mereka. Setelah pembongkaran fakta di pesta pernikahan mereka, berita tentang skandal Tio dan Livia menyebar seperti api. Media nasional memuatnya sebagai salah satu kasus korupsi bisnis terbesar tahun ini. Investor lama mulai mengajukan gugatan hukum. Rekan-rekan bisnis yang dulu percaya pada Tio mulai menjauh. Bahkan beberapa rekan dekatnya tidak lagi mengangkat telepon ketika ia mencoba meminta bantuan. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa dendam. Aku hanya merasa lega. Seolah-olah beban yang selama ini kutanggung akhirnya turun dari pundakku. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Tio resmi dipenjara karena pencucian uang dan penggelapan dana perusahaan. Ia harus menjalani hukuman penjara selama 7 tahun. Usahanya bangkrut. Harta bendanya disita untuk membayar ganti rugi kepada investor dan mantan karyawan. Semua kemewahan yang dulu dibanggakannya hilang begitu saja. Livia juga tidak lolos dari konsekuensi. Ia dipecat dari semua pekerjaannya, dan tidak ada perusahaan yang mau menerimanya lagi. Namanya sudah tercatat dalam daftar hitam pelaku kecurangan bisnis. Ia sempat mencoba membuat akun media sosial baru, tapi netizen cepat menemukannya dan mengingatkannya pada masa lalunya. Aku pernah melihat sebuah foto di media online. Livia keluar dari kantor polisi dengan wajah tertunduk, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Di sampingnya, Tio terlihat lebih tua dari usianya, dengan jaket yang sama sekali bukan merek mewah. Mereka jatuh. Bukan secara dramatis, tapi perlahan-lahan, seperti balon udara yang kehabisan angin. Mereka yang dulu hidup bergelimang harta, kini bahkan kesulitan untuk menyewa apartemen murah. Aku tidak pernah menghubungi mereka, tidak pernah memberikan bantuan atau bahkan ucapan simpati. Aku hanya membiarkan waktu dan hukum alam yang bekerja, dan aku malah naik. Setelah kasus itu terbongkar, banyak orang mulai mengagumiku. Bukan hanya karena keberanianku, tapi juga karena integritasku. Aku tidak menggunakan informasi itu untuk menuntut hakku secara pribadi. Aku serahkan semuanya ke otoritas hukum, dan biarkan proses yang adil bekerja. Bisnisku pun berkembang pesat.
Setelah kisahku tersiar di beberapa media nasional sebagai wanita yang bangkit dari pengkhianatan, banyak pelanggan baru datang. Reseller dari luar negeri mulai menghubungiku. Dan beberapa platform e-commerce besar menawariku kolaborasi eksklusif. Aku membangun tim yang lebih kuat, mengembangkan produk dengan inovasi baru, membuka toko fisik pertamaku di pusat perbelanjaan Elite. Dan meskipun sukses itu kembali datang, kali ini aku tidak terlena. Aku belajar dari kesalahan masa lalu. Aku tidak lagi percaya pada cinta yang mudah hilang. Aku tidak lagi mengorbankan diriku demi orang lain yang tidak menghargai arti setia. Aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri, pada timku, dan pada visi bisnisku. Sampai suatu hari, saat aku sedang duduk di kantor baruku yang luas dan tenang, seorang rekan bisnis bertanya padaku, "Naya, kamu nggak pernah kepikiran untuk menikah lagi?" Aku tersenyum tipis, menatap jendela besar yang memperlihatkan kota dari ketinggian. "Aku pernah menikahi cinta," jawabku pelan. Sayangnya, cinta itu ternyata bisa berubah menjadi pengkhianatan. Sekarang, aku menikahi ambisiku, dan dia tidak akan pernah meninggalkanku. Rekan itu tertawa kecil. Aku ikut tertawa bersamanya. Aku tahu, suatu hari nanti, jika Tuhan berkehendak, mungkin akan ada pria baik yang datang ke hidupku. Seseorang yang tidak akan mengkhianatiku, yang akan mendukungku tanpa merasa terancam oleh keberhasilanku, yang akan mencintaiku bukan karena apa yang bisa ia dapat dariku, tapi karena siapa aku sebenarnya. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan tetap berdiri tegak, sebagai wanita yang pernah jatuh tapi tidak pernah menyerah, sebagai istri yang pernah dicintai tapi juga pernah diselingkuhi, sebagai pengusaha yang dulunya hanya punya impian kecil, tapi kini memiliki dunia. Aku Naya. Dan ini adalah kisahku.